Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الآية والله أعلم بحقيقة المراد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari menjelang sore ini di bulan Ramadan 1446 Hijriah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah kepada Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan kaidah-kaidah ibadah akan menentukan keabsahan salat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk tadi disebutkan Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang terbaik amalnya? Di sini disebutkan ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Amal yang terbaik, bukan amal yang terbanyak. Karena betapapun banyaknya ibadah, kalau tidak baik maka itu akan menjadi sia-sia. Dulu kita di zaman orang tua, barangkali kita masih banyak menemukan ibadah terutama yang berhubungan dengan sholat sunnah, terlebih-lebih sholat tarawih. Banyak di antara saudara-saudara kita yang melaksanakan sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan tuntunan atau kaidah yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam bacaan kadang-kadang tidak memenuhi kaidah tajwidnya, sifat-sifat hurufnya, dan juga aturan-aturan di dalam bacaannya, sehingga mereka melaksanakan ibadah asal jumlahnya banyak, tidak peduli mau cepat, mau ekspres, mau gimana pun terserah, yang penting beres. Ini yang harus kita hati-hati, karena boleh jadi orang tersebut dallu wa adallu, sesat dan menyesatkan, naudzubillah. Kalau kita sudah sebutkan sesat kemudian menyesatkan orang lain, yang ini menjadi bahan ataupun tabungan dosa kita di akhirat nanti. Seperti beberapa kali saya mengikuti tarling atau tarawih keliling bersama dengan Bapak Wali Kota Bogor. Di antara beberapa masjid yang dikunjungi, ternyata ada yang sholat tarawih 23 rakaat selesai dalam waktu 20 menit. Mulai jam 8.40, jam 7.30, sebelum jam 8 sudah selesai. Ketika saya mengikuti, begitu capeknya melaksanakan sholat tarawih. Tarawih sebenarnya adalah sholat
yang harus dilakukan dengan santai sesuai dengan tarawih, istirahat, tenang. Tetapi karena mengejar jumlah itulah yang pada akhirnya imam terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Waduh. Itu kaidah bacaannya, tajwidnya, panjang dan pendeknya, sifat hurufnya dan lain sebagainya hancur berantakan. Maka kata seorang ulama, orang yang tersebut baca Quran tapi berdosa. Apalagi ini salat tarawih yang bisa dilaksanakan hanya dalam setahun sekali. Mudah-mudahan kita bisa mengubah kebiasaan itu. Karena kata Allah di dalam surat Al-Muzammil disebutkan ayat keempatnya, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Tambah salat malamnya, kemudian baca Quran dengan pelan-pelan, dengan hati-hati, karena bacaan di waktu itu adalah lebih mengena kepada jiwa dan juga lebih mengisi hati dengan sebaik-baiknya. Di dalam salat pun terlebih-lebih jangan dipandang bahwa ini adalah salat sunat ini enggak apa-apa. Masyarul muslimin, ini bisikan syaitan. Sekali lagi ini adalah bisikan syaitan yang harus kita hindari. Karena rukun salat, yang namanya rukun salat adalah rukun salat, baik dalam salat sunnah ataupun di dalam salat wajib adalah rukun. Apalagi yang viral di media terjadi di Blitar, salat 23 rakaat selesai 10 menit. Waduh, canggih. 10 menit. Bayangkan, yang pasti yang dapat capeknya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa dahr. Betapa banyak orang yang qiyamul lail, salat tarawih di antaranya, tapi tidak dapat dari tarawihnya kecuali begadang. Ini yang harus kita hati-hati. Rasulullah mengingatkan kita, wanti-wanti kepada kita bahwa solat adalah solat. Solat wajib, solat sunat, apapun namanya, itu adalah solat. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada yang harus dipelihara, terutama yang berhubungan tumakninah. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, sejahat-jahat, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri solat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah orang yang mencuri solat? Ada. Dialah orang yang sujudnya tidak sempurna, rukuknya tidak sempurna, tumakninahnya tidak sempurna. Itulah pencuri solat. Dan itulah pencuri yang seburuk-buruknya, kata Rasulullah. Aswa artinya seburuk-buruknya, naudzubillah. Artinya di sini kita harus betul-betul berhati-hati, jangan sampai kita terjebak dengan jumlah, karena kata Allah juga ahsanu amala, yang terbaik dari ibadahnya, bukan terbanyak. Artinya daripada 20 rakaat acak-acakan akan lebih baik 11, tapi tenang. Karena jangan terjebak, wah ini 11 Muhammadiyah, ini 23 NU. Waduh, itu adalah hal-hal yang harus kita hindarkan. Karena Nabi telah mengajarkan Muhammadiyah, NU dan lain sebagainya adalah salat yang diajarkan kita yang terbaik. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi kaum muslimin
Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.